itu guru kami di Mekah. Jadi lain-lain apa? Kalau kita arba'in hadis, kita kalau ujian arba'in hadis ibtidaiyah itu begitu sudah. Apa berapa? Kalau 40 kan, kalau 40 berarti kan dapat 10 nilainya. Aku cuma 2,5. 10, 2,5 betul dikasih angkanya. Kalau 10 apa? Dikasih. Setengah. Kalau 20 apa? 5 dikasih. Dan bisa dibayar apa enggak? Misalnya kan ujian sekolah, 2 ujiannya ada syafawi, ada tahdiri. Syafawi itu langsung berhadapan sama guru. Kita baca kita guru depan kita, hadir tengok ini. Yang kedua sebenarnya tulisan. Kalau sini ada ya yang itu berhadapan? Enggak, tulis di merah. Itu hanya berhadapan. Makanya dia bilang, bagaimana mau dapat kalau tidak hafal? Kalau tidak hafal. Wastibar, panjang waktunya. Sabarnya banyak. Waktu di zaman, masanya itu panjang. Ya juga ada istilah kita pesantren kilat. Iya, macam foto kilat, haji kilat. Ada. Pesantren kilat, foto kilat, masuk surga kilat nanti. Ada bar, borak itu nanti macam kilat, kan ada kendaraan borak pergi kilat, macam kilat. Penyinggung jadi orang alim, jangan ada menunggu salatin apa kata. Dapatnya wastibarat waktu zaman 6 baru dapat ilmu. Wastibarat waktu zaman masanya banyak. Jadi dia buat awas dulu iya. Di Mekah itu biasa Pak. Karena kita disuruh guru yang tua sudah guru, cucu murid itu sudah ngajar, dia masih ngajar di tengah dulu dia. Ulama tuh dengan cucunya ngajar dia dulu. Kalau kita kiainya malu dah, mulai takut dulu nah. Malu dia ngajarin dia. Subhanallah. Paham? Pernah tak kalian menyimak masih sekarang tua-tua? Tidak, muda-muda sih. Tapi hafal Al-Quran, doktor, hadis. Yang tua-tua ini menonton juga. Yang tua-tua ini senior ya. Sekali-kali dia khotbah Jumat sekali-kali. Dan yang semua muda-muda tengok. Gitu. Kalau kita tidak masalah. Yang tua-tua ya nanti dulu. Kalau hebat yang muda singgung melawak. Yang itu kadar atau begitu. Waktu di zaman ngajar kan orang panjang tersebut. Ya, jelas ya. Nih, seperti di otak-atik dikit, disemprot dikit, ditarik dikit. Kita sama-sama lah. Ya. Tapi karena itu pengalaman di luar tuh begitu yang kami pelajari, yang kami nampak dan memang ini diterapkan di luar. Ya. Ya. Kenapa ada yang mau tanya? Dia bilang apabila engkau telah mencoba mengamalkan wirid dan ibadah dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakan, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya karena Allah dan negeri akhirat. Ini sampai situ. Ya. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah sunnah, dan yang paling penting adalah engkau memastikan keikhlasan niatmu, karena niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Jadi itulah tadi. Jadi sebelum kita melangkah itu niat itu dulu. Nabi pernah bilang begini. Kan ada orang pergi haji itu macam-macam juga. Ada orang nikah itu macam-macam juga. Nabi pernah berkata, ujar Nabi, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis pertama itu kalau arba'in nawawiyah. Hanya saja dibilang sahnya amal ibadah itu dengan niat. Ada 2 hal.
Imam Syafi'i mengatakan dengan niat itu, kata Imam Baihaqi 75% amal ibadah itu mesti dengan niat. Hanya saja seseorang itu ditentukan dengan apa yang dinawaikannya. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Famangkana hijratu ila Allah wa Rasulih, fa hijratu ila Allah wa Rasulih." Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasul, hijrahnya atau pergiannya atau berangkatannya hijrah itu betul-betul karena Allah dan Rasul. Dikatakan lagi, "Wa man kana yuridu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara." Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia. Kita kan yang pertama lagi kita ngaji nih, gimana cari dunia cari makan, atau limbatin lagi atau untuk perempuan nikahnya. Aku udah ngaji kan supaya di luar tuh kedengaran sama cewek itu dah, dia tidak sama aku juga dah. Yang pakai itu hijrahnya itu dapatnya. Makanya orang kadang-kadang 10.000 orang mengaji mungkin, yang timbul cuma 1-2 yang alim semua. Karena nama itu yang pertama itu, ini bagus sekali. Makanya dia bilang ibu, nih. Apa niat aku buat amal? Jelas. Memang dia hebat juga banyak, tapi kegunaan ilmu itu jauh. Karena kenapa? Karena nama itu dibaikkan dulu. Aku bacakan ya. Tetapi apabila niatmu tidak ikhlas, maka disinilah tempat terperdayanya orang-orang yang jahil. Dan di sini pula tempat tergelincirnya kaki orang-orang yang cerdik pandai. Jadi ada yang akan tergelincir dengan seperti itu. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati kita. Maka dikatakan tadi Nabi bilang ada ulama su, ustaz jahat, kiai jahat. Kalau penjahat ada urusan enggak? Pemegang ini ustaz bilang kiai jahat. Apa nak baca kita? Jadi, ya. Masih ada waktu? Ya? Baca ini. Perkara kedua, bahwa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadah seperti berpikir seumpama. Otaknya kalau lagi dakwah tua ini payah betul mengaminkan dan masih bisa ini zikir, masih bisa dengarkan orang aja, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Maka ini adalah derajat orang yang abid dan cara hidup orang yang saleh. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong dalam perkumpulan orang-orang yang beruntung. Jangan ilmu dia bilang tadi sudah 6. Jangan bikun aliman, ya au muta'aliman, au muhibban, au sami'an fala takun khamsin. Karena kamu jadilah orang yang mengajar ilmu agama, atau yang belajar, atau yang mendengar, atau cinta jadilah. Alim tidak, ngajar apa ngaji tidak, ya. Kemudian tuh mendengar tidak mau, cinta juga hilang, habis kau, habis. Jadi kalau kita gimana ya? Syukurlah kita mungkin setidaknya tiap malam ada 1 jam kita mengaji pagi-pagi mengajar itu enggak. Tapi yang bermau, kita sudah terbuang banyak waktu Pak. Di rumah televisi dah banyak. Balik ke rumah dari kata televisi dah tahan 2-3 jam ada tolong film apa, penyanyi apa. Kan itu Pak. Di rumah sudah banyak kota hantu. Hantu dulu kota sudah di rumah ada. Apa jiwa pantai kita dari hantu ini Pak. Astagfirullah. Dulu kan hantu itu di luar rumah Pak. Dulu kalau kita mau. Sekarang aku udah bioskop. Mana laku? Betul. Dulu kalau orang kena nonton bioskop Dewi. Kalau kecil-kecil kami itu. 80 lebih itu yang namanya film apa? Black White hitam putih. Yang namanya burung kakak tua. Hitam putih. Tuh bioskop sana. Dan lagi ya bukan burung itu besar dulu dijual. Yang sekarang jadi Bank BCA sebelahnya Bank BPI itu. Bioskop dulu. Lu mana nonton tuh mikir-mikir Pak. Nah, kalau BPI malu kasih. Tapi dibikin kasih gambar puasa. Tidak berpikir. Betul. Hah? Di luar hantunya. Sekarang hantunya di rumah. Di dalam kantong malah pernah. HP. Dia bilang, dek, untuk simpang ya. Tuh, hebat kan? Betul. Iyalah kebarutan dong. Bismillah.
Betul orang tua kita dulu bilang, dibilang nanti kau nengok ya dalam kaca itu dunia nampak semua. Kau tak tahu rumahnya televisi ya. Dulu kan pernah ada televisi. Kita kecil-kecil nonton saya kecil kalau suatu Mekah itu tahun 70-an sebelum itu nonton televisi di mana aja gitu. Di jalan rumah murah ada, black white hitam putih. Macam-macam dulu. Ada. Kita beli, besar begini TV-nya. Tidak ada warna. Kita main nonton komplit. Ada komplit nih. Kalau salah saya, Story Big Moro. Ada itu bintangnya. Saya nonton. Kita ya anak-anak namanya apa tuh tersebut itu. Bahkan beberapa hujan Pak. Sekarang sudah berkembang. Tuh, antu ini kantong sekarang televisi. Betul. Betul ya. Betul lah. Mengaktifkan, dia bilang HP kan, mengaktifkan. Ini sebenarnya Allah termanggil HP itu. Itu tadi. Ya, dulu kita pada bisa Pak, masih begini sekarang tak maksiat. Janganlah sudah maksiat di rumah kau keluar. Kalau maksiat disebut orang kan, sebut orang. Ya, disebut orang siapa kan? Simpang main itu. Bilang Ustaz ngomong kau yang berkampai di dalam majalah. Arai betul. Apa rasanya? Rasa gembira. Ya betul. Haji macam. Haji. Ya itulah. Yang nyambung gaya nih. Sedikit ya. Itulah tadi. Anda dikit ya. Perkara ketiga, bahwa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka seperti berhikmah kepada para ulama. Kadang-kadang istilahnya santri jabatan kiai cara daerah dan ahli sufi dan ahli agama dan berulang alik di dalam menunaikan hajat mereka atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin yang kaya, atau pergi menziarahi orang sakit atau menghantar jenazah. Baik. Amalan, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah yang sunnah saja. Tuh. Karena amalan yang seperti ini selain daripada sebagai satu ibadah juga ia merupakan pertolongan kepada orang lain. Maka dibilangkan sebagus manusia itu ampanas linnas yang guna bagi orang lain. Ada nih, ya cukuplah dulu dan nanti kita bacakan perkara yang keempat malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya ada sama-sama kita. Jangan khawatir takut, biar dijentik-jentik lah, tarik-tarik lah. Ya, yang penting ada mudah-mudahan proses berpasir itu akan menjadikan tahap tersebut ini menjadikan jiwa kita bertambah takwa iman terus. Maka Allah bisa. Minna minkum taqabbal.